Kondisi perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal pada tahun 1949 sampai dengan 1959 terseok-seok. Ini dikarenakan politik dan perekonomian masih belum tertata dan belum stabil. Adapun upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal sebagai berikut. 1. Kebijakan Gunting Saifuddin. Gunting Saifuddin melakukan kebijakan untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia pasca kemerdekaan. Kebijakan ini adalah pemotongan nilai uang atau senaring dengan cara memotong uang yang bernilai rupiah 2,50 ke atas hingga nilai hanya tinggal setengahnya. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar dan dampak rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang 2,50 ke atas hanya orang-orang yang berkelas menengah dan kelas atas. Nasionalisasi The JFC Bank. Seiring meningkatnya rasa nasionalisme, maka pada akhir tahun 1951, pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi The JFC Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya, terdapat peraturan mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuan dari nasionalisasi ini adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor serta melakukan penghematan secara drastis. 3. Sistem ekonomi gerakan benteng. Dr. Suemitro Jojo Hadikusumo menjabat sebagai Menteri Perdagangan pada masa Kabinet Natsir. Suemitro mengemukakan gagasannya berupa sistem ekonomi gerakan banteng. Sistem ekonomi gerakan banteng bertujuan untuk membangun perekonomian dimulai dari sektor perdagangan. Adapun tujuan program ekonomi gerakan benteng sebagai berikut. A. Memberikan motivasi kepada para importir nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan impor asing. B. Menumbuhkan nasionalisme ekonomi dan membina wiraswastawan Indonesia. C. Memberikan kredit pada para pengusaha Indonesia. D. Memberikan izin khusus dalam membatasi impor barang-barang tertentu. 4. Sistem ekonomi Alibaba. Dalam upaya memperbaiki keadaan perekonomian Indonesia, Kabinet Ali Sastroamidjojo selaku Menteri Perekonomian M.R. Iskat Tjokrohadisurjo memberlakukan sistem Alibaba. Tujuan program Alibaba meliputi berikut. A. Untuk memajukan pengusaha pribumi. B. Agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. C. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. D. Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non-pribumi. 5. Persetujuan finansial ekonomi. Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. 6. Gerakan Asahat. Gerakan Asahat adalah salah satu usaha yang dilakukan pemerintah untuk menguatkan ekonomi nasional, yakni memperkuat kelas ekonomi menengah pribumi yang umumnya bermodal lemah dengan cara memberikan perlindungan khusus terhadap segala aktivitas usaha pada bidang perekonomian termasuk dalam hal persaingan dengan pengusaha asing secara umum dan persaingan dengan warga keturunan Tiongkok secara khusus.